Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Vivi Silvia Indramayanti SPD selaku pengajar praktik perwakilan dari BGB yang selama ini membantu dan membimbing saya sebagai CGP. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ibu Pengasih Kurikulum Ibu Zahira Kudusia SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 1 Jatibarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita diberikan nikmat sehat untuk dapat berkumpul bersama-sama dalam acara pendampingan individu yang kedua. Salawat serta salam tak lupa marilah selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaatnya hingga hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu Vivi, Ibu Pengasih Kurikulum serta Bapak Ibu semua yang kami hormati, untuk membuka acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kami persilahkan yang terhormat perwakilan dari SMP Negeri 1 Jatibarang yang mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya kepada Ibu Zazi Kusdatul Kusia SPD MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Terima kasih Ibu Lilis dan juga Ibu Vivi yang hari ini melaksanakan kegiatan yang sangat baik ini. Terima kasih juga rekan-rekan dan rekan-rekan kerja Ibu Lilis yang sudah diundang dan datang memenuhi undangan demi untuk support dan membantu kegiatan yang sedang diikuti oleh Ibu Lilis. Hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena Bapak sedang ada kepentingan di Kabupaten Dinas ya, jadi tidak bisa hadir, diwakili oleh saya. Bapak Ibu yang berbahagia, maka nanti silakan diikuti kegiatan ini. Kegiatan ini sangat baik. Ini adalah salah satu runtutan kegiatan yang diikuti oleh guru penggerak. Ya, ini pendampingan yang keberapa? Pendampingan yang kedua. Didampingi juga oleh pengajar praktiknya ya. Nah, mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Ibu dan Bapak, silakan diikuti, ambil ilmunya. Barangkali di antara Ibu dan Bapak juga adalah guru-guru penggerak pada tahap berikutnya. Nanti bisa melihat, oh saya nanti akan seperti ini. Ambil ilmunya. Begitu ya. Di sini ada Ibu Yulia, ada Ibu Fitria, dan yang lainnya nanti menyusul. Ya, selamat Ibu Lilis. Teruskan langkahnya. Ya, menjadi guru penggerak, disiapkan untuk jadi calon-calon pemimpin. Ya, kegiatannya banyak dan diikuti dengan baik. Dipersiapkan semuanya dari sekarang. Dan saya yakin Ibu Lilis bisa melaksanakan semua itu dengan baik. Nah, dalam posisi sekarang ini itu perlu kerjasama, ya, kerjasama dengan temannya, teman kerjanya, dan alhamdulillah rekan-rekannya pun mendukung dan support terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Lilis. Nah, selamat melaksanakan kegiatan, saya dan teman-teman support, ya, barangkali itu saja yang saya sampaikan. Semangat selalu, sukses selalu langkah-langkah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabat-sahabat dan tabi'in dan tabi'innya. Yang saya hormati Bu Vivi selaku pendamping guru pendamping dari guru penggerak kita, Bu Lilis, guru penggerak yang saya hormati rekan-rekan guru yang hari ini mendapat ilmu baru ya, imbasan dari ilmu yang sudah diserap oleh guru penggerak Ibu Lilis. Mudah-mudahan ini untuk bekal kita meningkatkan pembelajaran di pelatar kita tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, segala sesuatu yang kita lakukan adalah semuanya ada imbasnya. Tetapi semua itu kita harus didasarkan dengan niat ibadah. Apapun yang kita niatkan ibadah, insya Allah di samping dikerjakan kita rasakan ringan, kita juga akan mendapatkan imbalan pahala. Hidup itu sebenarnya hanya satu, tugas kita itu hanya ibadah. Ya. Manusia diciptakan oleh Allah itu hanya untuk ibadah. Termasuk hari ini, Ibu Pipi datang ke sini, Ibu Lilis tadi menyampaikan materi, teman-teman mencatat, mendengarkan, memperhatikan. Ini semua lengkap pahalanya. Karena barang siapa yang duduk di majelis ilmu, apalagi mencatatnya, mendengarkannya, duduknya saja sudah langkah dari tempat rumah ke sini saja itu sudah lebih. Jadi patut berbangga Bapak Ibu. Ya, jangan sampai orang lain sudah pulang, saya belum pulang. Nah, itu berarti kurang ikhlas. Nah, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang masih ada di sini. Bapak Ibu berimbas, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengimbaskan pada guru-guru yang lainnya. Ya, setelah sekarang mendapatkan pencerahan, nanti bisa mengimbaskan pada teman-teman yang hari ini belum sempat hadir atau belum sempat mengikuti. Ya. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, ya, bahwa kurikulum Merdeka ini memberikan peluang ya, untuk anak-anak bisa belajar secara mandiri. Guru bisa berimprovisasi, berinovasi, menciptakan teknik pembelajaran dan sebagainya. Ini mudah-mudahan langkah maju untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 nanti. Ya, itu harapannya ke sana sebenarnya. Mengapa Pak Nadiem Makarim menggebu-gebu ingin menanamkan Merdeka Belajar ini? Harapannya mengawal generasi emas di tahun 2045. Nah, itu barangkali sedikit motivasi untuk Bapak Ibu yang hari ini mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi selamat ya, dan mudah-mudahan semuanya ikhlas mengerjakan kegiatan ini, dan termasuk Bu Lilis juga bukan karena karena saya pengen lulus guru penggerak nanti seperti apa, bukan. Kita niatkan belajar, ya, kita niatkan belajar. Karena belajar itu sepanjang hayat, ya, belajar itu tidak ada batasnya. Nah, itu mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini sedikit banyaknya akan memberikan kontribusi kepada proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Jatibarang, dan Bapak Ibu bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lainnya. Permohonan maaf barangkali Bapak terlambat karena tadi Bapak mewakili
pengurus Rajon 3 Jatibarang diundang rapat dengan Ibu Kepala Bidang Pendidikan SMP yang intinya berkaitan dengan penulisan ijazah, ya, dan juga hal-hal informasi yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Bila itu apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan untuk kesekian kalinya pada kesempatan siang hari ini masih bersama-sama dengan kami di sini. Mohon izin saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua, karena budaya positif ini sebenarnya sudah terjadi dan sudah kita lakukan sehari-hari. Apalagi Bapak Ibu yang sudah menjadi gurunya sudah sejak lama. Artinya ini bukan barang baru, bukan hal baru, tetapi di sini saya ingin menyampaikan mungkin ada sedikit hal-hal perubahan yang dari budaya positif yang sudah ada, sudah terjadi, bisa kita lebih sempurnakan. Tujuannya adalah satu, tujuannya adalah untuk kebahagiaan anak didik kita dan supaya dia bisa belajar dengan lebih aman dan nyaman. Untuk materi dari budaya positif itu sebenarnya semua saling berkaitan. Apalagi di saat ini kita materi yang kita sedang kurikulum yang sedang kita jalani itu adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini diambil dasarnya adalah dari Bapak Pendidikan kita, filosofi dari Ki Hajar Dewantara, dan nanti berkaitan juga dengan nilai dan peran guru, khususnya di sini saya sebagai guru penggerak, lalu visi guru penggerak dan budaya positif. Pada saat pendidikan kemarin, pelatihan kemarin, kami diberikan tugas dibimbing, ada itu dengan bagaimana penyusunan visi-visi. Supaya nanti misalnya ke depannya kita ingin merevisi atau memperbaiki visi-misinya, kita sudah bisa tahu tahapan-tahapannya. Selanjutnya seperti yang sudah saya tadi bahwa kurikulum kita ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, mengambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan selanjutnya ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Diharapkan nanti banyak sekali guru-guru penggerak setelah saya yang nanti bisa mengambil nilai dan perannya. Nilai yang diharapkan ada, yang pertama yaitu mandiri, lalu reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Selanjutnya bisa menjadi coach bagi guru lain, lalu mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya pada saat itu saya mencoba membuat visi. Visi yang saya buat adalah ini Bapak Ibu, yaitu terwujudnya generasi muda yang riang, religius dan berkarakter, inovatif, aktif, nasionalis, giat, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya dari visi misi itu tadi, kita harus sebagai seorang guru harus melakukan pembiasaan baik agar pembelajaran berlangsung nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Langkahnya adalah kita membuat prakasa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau metode Bagja. Metode Bagja itu yang pertama adalah kita harus membuat pernyataan pertanyaan, lalu mengambil pelajaran, lalu menggali mimpi. Setelah itu
jabarkan rencana, yang terakhir adalah atur eksekusi. Ini adalah tahapan-tahapan dari Bagja. Dan selanjutnya sebagai guru, seorang guru kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya yakin budaya positif di SMP Negeri 1 Jatibarang sudah sangat bagus sekali, dan ini rutin kita lakukan setiap hari dan setiap pagi. Tujuannya adalah membentuk karakter siswa. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga institusi dalam penyelesaian masalah. Nah, akan kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama tentang budaya positif itu ada ini tadi yang sudah saya paparkan tadi. Ini tadi ada 5 dari budaya positif itu tahapannya. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab pada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin lebih fokus pada disiplin internal, jadi dalam diri anak itu dulu tersebut, yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Jadi misalkan mendapati anak melakukan kesalahan, mari kita arahkan mereka dari dalam dirinya terlebih dahulu, itu untuk dapat menyelesaikan penyelesaiannya. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau pujian atau hukuman. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang terjadi, ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, untuk motivasi eksternal itu di dalamnya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan untuk motivasi internal adalah menjadi diri sendiri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri. Jadi motivasi diri anak-anak itu dapat kita amati sebenarnya. Sebenarnya kita amati dia itu motivasinya internal atau eksternal. Dia melakukan sesuatu itu hanya untuk apa? Apakah sudah ada kesadaran diri ataukah ingin dipuji, gitu ya, atau menghindari hukuman saja. Nah, di sini dapat kita analisa dari sikap siswa tersebut. Dan selanjutnya, nah ini hukuman. Kalau hukuman itu bersifat tidak berencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Dan hukuman bisa berupa fisik maupun psikis, dan anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Lalu penghargaan. Nah, penghargaan ini efektif jika dalam jangka waktu pendek saja. Jadi kalau sudah tidak ada penghargaan, nanti anak tidak mau melakukan itu. Penghargaan tidak efektif jika dibuat dengan persyaratan. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Juga penghargaan itu sifatnya adalah menghukum. Nah, posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita bisa analisis kita pada posisi yang mana nih. Yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Akan kita ulas satu persatu bahwa kita sebagai pemantau. Nah, posisi kita sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu mengharuskan mengawasi pendidik secara aktif, mengawasi dan mencatat perilaku serta kinerja individu atau kelompok. Ini bertujuan untuk memperhatikan pola perilaku baik yang positif maupun negatif, memberikan umpan balik, menyediakan informasi yang konstruktif berdasarkan pengamatan, serta menilai kemajuannya, melacak perkembangan dan peningkatan individu dari waktu ke waktu. Jadi nanti kita apakah jadi sebagai pemantau? Nah, nanti kita lihat satu persatu. Nah, selanjutnya posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai pembuat merasa bersalah, teori kontrol
menggunakan perasaan bersalah untuk mempengaruhi perilaku. Nah, ini kita mungkin pernah ya, kita sesekali waktu dalam menangani siswa, kita membuat sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, di sini menyoroti dampak negatif dari perilaku terhadap orang lain untuk menimbulkan rasa bersalah. Memanfaatkan perasaan bersalah untuk mendorong perubahan perilaku. Dan kita yang dilakukan adalah membuat orang lain merasa bersalah dengan harapan supaya ada perubahan perilaku. Lalu menggunakan kritik yang menekankan dampak emosional. Nah, ini pendekatan ini berisiko merusak harga diri. Nah, kalau bisa ini jangan kita lakukan ya kepada anak-anak kita ya. Selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman ini juga harus hati-hati. Kita harus bisa menempatkan sebagai guru, tidak mungkin tetap ada batasannya. Jangan teman-teman banget gitu. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pemantau sudah tadi ya. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini mencakup pengelolaan dan pengorganisasian perilaku serta kinerja individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Merencanakan dan mengorganisasi, menetapkan tujuan, menyusun rencana, mengawasi pelaksanaan, menilai hasilnya, menyediakan sumber daya, pelatihan, dan motivasi untuk mendukung pencapaian tujuan. Manajer berfokus pada efisiensi, efektivitas, serta menggunakan pendekatan sistematis mencapai hasil yang diinginkan. Nah, dari kelima teori kontrol tadi, Bapak Ibu, kira-kira posisi kita yang seharusnya ada di posisi yang mana, Bu? Seharusnya ada penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Harusnya seperti mana posisi kita? Sebagai teman atau sebagai manajer? Kalau sebagai teman kadang-kadang suka disalahartikan nggak sama anak? Iya. Nah, menurut teori ternyata posisi seorang guru itu harus sebagai manajer. Karena manajer ini kita melakukan kerjasama dengan siswa. Artinya manajer bukan seperti manajer di perusahaan itu, bukan ya Bapak Ibu ya. Artinya kita itu tetap bekerja sama, menemukan solusinya pada masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Nah, selanjutnya apabila terjadi suatu permasalahan di sekolah, kita bisa menyelesaikannya dengan, nah ini sebelum itu ada kebutuhan dasar manusia yang harus diberikan, yaitu bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dan selanjutnya ini adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus kita buat di awal semester. Ya, keyakinan ini kelas ini sama dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang bagaimana di kelas kita yang harus kita patuhi, harus kita laksanakan. Misalnya contoh, kita harus saling menghargai dengan sesama teman, kita harus saling menyayangi dan sebagainya. Sesuai dengan diskusi, sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu tujuannya adalah menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentukkan keyakinan kelas untuk mencapai pembelajaran yang efektif, mewujudkan mereka belajar yang berpihak pada murid dan menciptakan komunikasi antara guru dan murid, serta membiasakan budaya disiplin positif. Dan ini adalah segitiga restitusi ini adalah tahapan-tahapan kita yang harus kita lakukan dalam pemecahan masalah apabila terjadi pada anak didik kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Penjabarannya adalah saat menstabilkan identitas itu yaitu kita empati dulu sama anak. Misalnya dari suatu permasalahan, empati dulu pada anak. Menstabilkan situasi terkait perilaku yang tidak diinginkan, tujuan dari tahap ini adalah membantu siswa menenangkan diri dulu, supaya ditenangkan dulu. Misalnya anak yang bertengkar,
Ya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Nah, ini yang pertama adalah kita memberikan empati dulu kepada anak, menenangkan diri dulu terhadap suatu permasalahan apapun yang terjadi. Kita tenangkan dulu anaknya, tenangkan dulu, menghentikan konflik dulu, jaga rasa aman dulu pada anak. Nah, selanjutnya setelah menstabilkan identitas, bisa lakukan validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan pada anak, apa nih permasalahan apa nih yang terjadi, tapi tetap dengan memberikan empati kepada anak. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Artinya bagaimana dengan pelanggaran yang sudah dilakukan, benar tidak, diperbolehkan atau tidak. Nah, itu. Maka kita harus menerapkan tahapan segitiga restitusi manakala kita menangani terhadap permasalahan anak. Nah, Bapak Ibu, itu tadi budaya positif yang sudah saya sampaikan. Semoga sedikit membuka wawasan Bapak Ibu semua terhadap penerapan budaya positif di sekolah kita, dan semoga anak-anak kita semakin merasa aman, nyaman, dan bahagia sekolah di sekolah tercinta kita di SMP Negeri 1 Jawa Barat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya tutup saya ingin menampilkan video. Ini mungkin bisa jadi satu alternatif bagi Bapak Ibu semua dalam penanganan siswa. Barangkali ada siswa seperti sebagai wali kelas kita dalam menangani permasalahan yang terjadi. Mohon izin menayangkan video. Sebagai contoh mungkin video tentang penerapan segitiga restitusi. Sini anak ibu semua, tadi ibu perhatikan di luar hanya seperti berdekat, Siti sampai menangis. Tapi ibaratnya kan menangkal, karena ibu tahu kita kan berteman baik. Kira-kira kalau belum tahu yang apa yang cerita sama ibu? Ibu hargai emosi dari sini, emosi dari dalam. Tapi alhamdulillah, kalian cuma marah-marah saja, tidak sampai mukul, tidak sampai borong, tidak sampai melakukan hal-hal yang melakukan kekerasan. Tetapi pada baiknya kalau kita mengetahui masalahnya, kita bisa menyelesaikannya dengan ya. Sekarang mari kita pikirkan supaya apakah tindakan Siti yang tadi langsung marah-marah, tindakannya yang juga awalnya marah-marah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, pemahaman kelas kita. Tanpa harus marah-marah, mungkin bisa melakukan secara baik-baik. Ya. Menurut kalian, keyakinan kelas apa yang dilakukan tadi, yang dilakukan Siti dari
Jadi menurut Siti dan menurut saya, keyakinan kelas itu penting tidak? Penting banget. Nah, apa yang harus kalian lakukan sebagai kalian supaya tidak melanggar keyakinan kelas bersama? Nah, aku Siti dan Sarah, alhamdulillah ini sudah bersama dari bahwa mengenai KPSI akan kira-kira apa yang akan kalian lakukan apabila kalian sedang masak akhirnya permasalahan kali ini diselesaikan dengan baik. Semoga setelah ini saya dan Siti berkenan lagi dan nanti apabila berkunjung dan waktu pasti akan mendapatkan permasalahan yang serupa. Silakan disampaikan kembali lagi, ngobrol baik lagi. Apakah bisa itu benar? Ya, mungkin ini hanya sebagai apa Bapak Ibu alternatif nanti yang mungkin barangkali Bapak Ibu menemui ini mah belum sempurna. Saya yakin Bapak Ibu bisa lebih bagus lagi, lebih berkreasi lagi dalam menangani siswa. Yang penting kita empati dulu kan. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada penutup dari penguatan dari Ibu Vivi kepada Ibu Vivi dipersilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Walaupun siang-siang ngantuk, pasti dulu sih juga ngantuk ya. Dulu sih ngantuk, doang ngantuk, bahkan ibu-ibu yang lain juga masih bisa bertahan sampai jam-jam terakhir biasanya gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk penguatan dari saya adalah visi adalah tujuan kita. Tujuan dalam arti di sini mau mencapai pendidikan yang seperti apa sih sekolahnya gitu ya. Dan tentunya juga ibu bapak guru di sini juga pasti memiliki tujuan, di mana ibu berangkat dari rumah kemudian ke sekolah pengen mencapai pembelajaran yang seperti apa, CP yang seperti apa misalnya gitu kan ya. Nah itu adalah visi ibu. Nah yang akan nanti dituangkan dalam visi sekolah yang berupa prakarsa perubahan. Apa sih prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah strategi Bapak Ibu dalam membuat proses pembelajaran itu berpihak kepada murid Bapak Ibu. Mau yang seperti apa? PJBL kah, gitu kan? Apa PBL kah? Atau berbasis proyek misalnya, atau berbasis produk, gitu kan? Nah itu terserah semuanya sama Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa menjalankan pembelajaran diferensiasi misalnya gitu kan, sesuai dengan gaya belajar murid misalnya gitu kan, atau misalnya sesuai dengan potensi yang ada di sekolah tersebut, menggunakan aset yang ada di sini, ada lab juga di sini, ada begitu banyak aset yang luas di sini gitu ya, untuk bisa menunjang pembelajaran Bapak Ibu yang nantinya akan menjadi prakarsa perubahan, di mana tadi visinya adalah reborn gitu ya, religius, di mana mungkin ya ini prakarsa perubahannya adalah dengan mengadakan sholat berjamaah mungkinnya, atau mengaji dan ya bersama, doa bersama gitu kan. Itu termasuk dalam prakarsa perubahan. Setiap guru memiliki prakarsa perubahan yang berbeda-beda, di mana sesuai dengan potensi dan juga keahlian Bapak Ibu. Nggak mungkin guru matematik memiliki prakarsa perubahan dengan guru seni misalnya, itu kan berbeda ya. Tapi satu tujuannya adalah mewujudkan atau mencapai visi yang ada di sekolah ini. Itu saja Bapak Ibu, sepertinya memang butuh istirahat dan kita juga belum sholat zuhur juga ya. Itu saja, dan saya juga terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya, dan
juga untuk waktu dan fasilitas dari SMPN 1 Jatibarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat-kalimat nanti yang bisa Bapak Ibu isi. Nah, nanti saya sudah menyediakan kertasnya. Bapak Ibu boleh memilih di situ ada 6, berarti nanti ada 6 yang bisa Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa memilih salah satu atau salah dua. Nanti setelah itu, setelah diisi bisa ditempelkan di sana. Nah, sudah saya sediakan. Silakan nanti dari rumah pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu isikan sesuai apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu tentang sekolah ini, harapan dan cita-cita. Maka silakan Bu. Boleh diisi semuanya boleh atau beberapa boleh. Ibu silakan. Nah, untuk yang pertama yaitu kita memimpikan murid yang bagaimana. Langsung jawabannya saja. Nanti setelah diisi, Bapak Ibu bisa langsung tempel di sana. Dan untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid menurut Bapak Ibu bagaimana murid di sekolah kita ini. Ini 6 jawaban di sini semua. Satu-satu Bu, satu-satu dulu. Yang pertama, masih ada banyak. Oh, sekarang berarti jawabnya satu. Iya, nomor satu dulu aja. Nomor satu dulu, kita memimpikan murid yang bagaimana. Kalau sudah, nanti mangga ditempelkan di sini. Tidak diisi namanya nggak apa-apa, langsung ditempelkan. Boleh, mangga langsung ditempelkan saja. Ya, langsung di kolom nomor 1 ditempelkan saja. Nah, begitu. Ya, kita nomor satu dulu. Ditumpuk sedikit nggak apa-apa. Nah, ya begitu. Baik, sudah Bapak Ibu ya. Iya, itu tadi yang pertama. Iya, nomor 1 dulu. Iya, tepuk tangan buat Ibu Janji. Iya. Ya, difoto dulu. Iya. Senyum, sarange. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih itu yang pertama. Nah, sekarang kita ke pertanyaan penumpang yang kedua. Bahwa kita percaya bahwa murid kita itu bagaimana? Murid di sini, masih ada Bu? Ya, yang pertama Pak Jaya langsung. Ya. Oke, terima kasih Ibu Sri.
Terima kasih. Dan yang sudah bisa langsung ke pertanyaan rumah yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan tentang apa? Atau hal apa? Mengutamakan apa? Sekolah, di sekolah kita ini apa yang diutamakan gitu? Sebelumnya katanya mengutamakan urusan terkait, mengutamakan perilaku karakter seksual. Ada Bu, saya mau main dulu. Gitu. Sekalian. Waktu itu di foto. Oh iya. Dan yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk yakin apa? Yakin bahwa SMP bisa menjadi barang kalian ya. Yang mana yang itu ya? Dua terakhir ya sebenarnya. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya masih ada. Barangkali yang kurang. Ini mau saya tempelkan. Yakin ya. Pertama bersih. Yakin, oke. Kenal nggak Bu? Oh, begini aja nih ekornya.
Cinta nggak melekat. Aduh, cinta. Ya, anak kembar dia. Iya, alhamdulillah. Lagi hujan Bu. Jangan lama-lama. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih bahwa masukan dan hasil refleksi dari Bapak Ibu semua nanti ini sangat berharga sekali karena menentukan bahwa nanti keberhasilan dari visi dan sekolah kita ini. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah ya? Baik. Nah Bapak Ibu, setelah tadi kita menyusun kalimat penumpang dan semuanya saja, kira-kira barangkali ada yang bisa membantu saya untuk merefleksikan visi misi atau mengambil kesimpulan dari kalimat-kalimat yang sudah kita buat tadi. Barangkali ada Bu? Iya. Jadi di sini tadi kalau boleh saya bacakan ya dari hasil pemikiran Bapak Ibu semua. Yang pertama kita memimpikan murid yang, saya bacakan salah satu atau salah dua. Murid aktif, kreatif, dan inovatif serta berakhlak mulia. Lalu ada lagi, kita memimpikan murid yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, memiliki sikap empati, tenggang rasa. Satu lagi ya, kita memimpikan murid yang memiliki akhlak yang baik dan atau adab. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalimat penumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat. Yang kedua, murid bisa dibentuk karakternya. Bahwa murid adalah memiliki sifat dasar yang baik, polos, patuh, dan mau mendengar. Nah ini hasil pemikiran Bapak Ibu yang kedua. Lalu yang ketiga, tidak saya bacakan semua Bapak Ibu yang perwakilan saja ya. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang pertama saya catat satu, mengutamakan karakter siswa yang baik, lulusan terbaik, sifat simpati dan empati serta gotong royong. Lalu mengutamakan karakter siswa yang mampu berinovasi dalam hal keterampilan. Yang keempat, kalimat yang keempat, hasil pemikiran Bapak Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah rumah kedua bagi mereka. Nah ini menurut pendapat Bapak Ibu. Lalu murid di sekolah sadar bahwa mereka siswi yang kreatif dan prestasi. Amin. Ini sebagai dari doa ya Bu ya. Semoga menjadi doa dan dikabulkan. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk, ini saya bacakan salah satu, yakin Sharon, aku tuh udah gak percaya lagi sama kamu. Aku gak kayak gitu orangnya. Kamu tuh udah jelek-jelekin aku ke semua orang. Siapa yang bilang? Ada yang bilang, temen aku. Ya siapa yang bilang? Sharon, aku udah gak percaya sama kamu. Kok gitu sih? kenapa ini? Kenapa? Ada masalah apa? Siti, kenapa nak? Kenapa? Yuk bicarakan bareng-bareng ya sama ibu ya. Berdua ya. Mau ya? Iya.
Siti, Karen, anak-anak ibu semua. Tadi ibu perhatikan di luar kalian seperti bertengkar. Siti sampai menangis. Tetapi hebatnya Karen menenangkan. Karena ibu tahu kalian kan berteman baik. Kira-kira kalau ibu boleh tahu ada masalah apa ya? Apakah kalian mau cerita sama ibu? Ya, Karen tuh ceritain ke teman-teman kalau aku tuh sering keluar malam. Terus? Itu tuh gak benar. Oh gitu ya, Siti nggak merasa melakukan itu. Pasti Siti kesel banget ya. Iya, maka dari itu sekarang mau ada Karennya, boleh ibu langsung tanya ke Karen ya. Gimana Karen? Apakah Karen melakukan itu? Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau boleh ibu ambil kesimpulan sebenarnya hanya miskomunikasi aja. Kalian ada salah paham saja. Ibu menghargai emosi dari Siti, emosi dari Karen. Tetapi alhamdulillah kalian cuma marah-marah saja, tidak sampai memukul, tidak sampai dorong, tidak sampai melakukan hal-hal yang melakukan kekerasan. Tetapi ada baiknya kalau kita mengetahui permasalahannya, kita bisa menyelesaikannya dengan baik, ya. Sekarang mari kita pikirkan coba ya. Apakah tindakan Siti yang tadi langsung marah-marah, tindakan Karen yang juga awalnya marah-marah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita? Ya, harusnya kita bisa mengontrol emosi kita tanpa harus marah-marah, mungkin bisa menanyakan secara baik-baik, ya. Menurut kalian, keyakinan kelas apa yang dilanggar tadi, yang dilakukan Siti dan Karen tadi menurutmu? Saling menghormati dan menghargai antar teman. Iya, berarti kita kan punya keyakinan kelas ya. Kita punya kesepakatan di kelas bahwa kita dengan sesama satu kelas harus saling menyayangi, saling menghormati, ya. Jadi menurut Siti dan menurut Karen, keyakinan kelas itu penting tidak? Penting banget ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan apabila kalian supaya tidak melanggar keyakinan kelas? Pada saat marah harus bagaimana? Menahan sabar. Karen? Menahan emosi. Menahan emosi. Nah, anak-anakku, Siti dan Karen, alhamdulillah kalian sudah bisa saling menyadari bahwa apabila kita emosi maka akan merugikan kita sendiri. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa yang akan kalian lakukan apabila kalian sedang marah atau emosi? Siti dulu. Menahan emosi dan bisa disampaikan. Karen? Ngomongkan baik-baik dulu terus minta maaf. Alhamdulillah anak-anak, akhirnya permasalahan kali ini bisa terselesaikan dengan baik. Semoga setelah ini Karen dan Siti bisa berteman lagi. Dan nanti apabila di perjalanan waktu di depannya kalian mendapatkan permasalahan yang serupa, silahkan dibicarakan baik-baik, ngobrol baik-baik, apakah berita itu benar atau tidak. Nanti kalau seandainya tidak mendapatkan jalan keluar, bisa menghubungi ibu untuk dapat menyelesaikan bersama-sama. Terima kasih anak. Maaf ya sih. Ya, aku juga minta maaf. Terima kasih ya. Terima kasih sayang ya. Terima kasih anak ya. Oke, sekarang boleh silakan kembali ke kelasnya lagi ya.